Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Kita terjebak di dalam politik-politik praktis, pragmatisme politik dan sebagainya. Keilmuan di dalam Islam itu sudah hilang sama sekali. Hari ini kalau terjadi perbedaan yang ada kita dipenggal, diancam dibunuh, digantung, dibakar dan sebagainya. Takbir. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Hari ini kita akan mengulas salah satu pemikiran-pemikiran dari Gus Islah Bakhrawi dalam sebuah ceramah atau dialog interaktif di sebuah forum yang dihadiri oleh para aktivis-aktivis dari Nahdlatul Ulama. Beliau mengatakan bahwa sejarah panjang peradaban hari ini memang terjadi diskursus yang cukup tajam antara Barat dan Timur. Barat disimbolkan dengan Eropa dan Timur itu adalah Islam. Bahwa apa yang selama ini dimainkan oleh Barat adalah sebuah politik untuk meredam bagaimana kebangkitan Islam di masa-masa yang akan datang. Akhirnya umat Islam disibukkan dengan isu-isu politik Islam, isu-isu khilafah yang kemudian telah membuat dunia Islam porak-poranda karena konflik yang berkepanjangan. Isu tentang khilafah adalah sebuah isu yang paling seksi yang kemudian telah berhasil dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak menghendaki Islam itu kemudian maju. Sayangnya bahwa di kalangan umat Islam itu sendiri, khilafah ini dianggap adalah sebuah perjuangan yang harus diraih dengan cara-cara jihad atau cara-cara yang kekerasan, sehingga berbuntut pada perang saudara di beberapa negara di dunia Arab. Tak lepas daripada Indonesia juga menjadi sebuah medan adu gagasan, perang pemikiran tentang konsep khilafah itu sendiri. Bahwa beberapa tahun yang lalu Hizbut Tahrir dengan sangat lantang dan menggaungkan konsep khilafahnya, bahkan tidak segan-segan untuk kemudian melakukan parade atau kampanye massal tentang perjuangan khilafah. Namun kemudian negara mengambil sikap tegas untuk kemudian membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Gus Islah Bakhrawi itu mengulas dengan sangat tajam bagaimana dunia Islam betul-betul disibukkan oleh politik sehingga dia lupa untuk kemudian melakukan kajian-kajian tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Faudah itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku, kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch. Dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga.
Nah, inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin, sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin, tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Kita sibuk berpolitik, bos. Kita masih sibuk dengan survei-survei. Kita masih sibuk dengan jubah-jubah kesalehan. Bukan itu tujuan kita. Kita harus bisa men-take over kehidupan-kehidupan digital itu. Islam tidak boleh terlalu asik berpolitik, melakukan guliran-guliran ayat untuk mempertegas penguasaan populasi-populasi elektoral. Ini yang harus kita hindari. Kita cukup saja kita memegang teguh konsep wasatiyah dalam bernegara. Kita cukup memegang teguh toleransi dalam beragama. Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi, sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah, selesaikan itu. Belum soal nama, kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan, aduh ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada jamaah Islamiyah, jamaah Ansarud Daulah, jamaah Ansarud Khilafah. Wah, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain. Pada abad ke-10, diskursus keilmuan di dalam Islam itu betul-betul dihargai. Coba bayangkan. Apakah dulu kalau berbeda pemikiran dipenggal lehernya? Enggak ada. Hanya orang-orang Wahabi yang melakukan itu. Ulama-ulama di Saudi ditangkap, dipenggal oleh Muhammad bin Salman karena dianggap berbeda. Itu memang perilaku Wahabi dari dulu. Nah, lalu apakah dalam Islam seperti itu? Tidak. Ini apa? Ibnu Sina dikafirkan karena orang Parsi, orang Syiah. Terus memunculkan apa dari orang Islam hari ini? Tidak ada. Filsafat dikafirkan, diharamkan, dan tanpa pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Ibnu Rushd. Tidak pernah lagi, seperti yang saya bilang. Dulu itu perdebatan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd itu buku melawan buku. Kan kita tahu Tahafud Al-Falasifah ditulis oleh Al-Ghazali. Dilawan lagi oleh Ibnu Rushd dengan Tahafud At-Tahafud. Ini kan keren gitu. Karena keilmuan. Kita enggak hari ini. Yang namanya partai berbasis Islam tiba-tiba sibuk dengan menyerang pemerintah urusan minyak goreng dan sebagainya. Ya kita tahu ini kelangkaan minyak goreng. Ya ini harus kita kritik. Mendaknya kayak apa dan sebagainya. Bukan kemudian mencari-cari kesalahan orang. Ini yang tidak boleh lagi kita terjebak di dalam politik-politik praktis, pragmatisme politik dan sebagainya. Keilmuan di dalam Islam itu sudah hilang sama sekali. Hari ini kalau terjadi perbedaan yang ada kita dipenggal, diancam dibunuh, digantung, dibakar dan sebagainya. Takbir. Wah. Takbir itu begini loh, konsep menyuarakan takbir itu bukan hanya mengatakan Allah Maha Besar. Itu kan sebenarnya penterjemahannya adalah betapa kecilnya kita. Banyak contoh yang telah diurai oleh Gus Islam Bahrawi bagaimana pada masa lalu dunia kedokteran di dunia Islam itu begitu menonjol. Bagaimana pemikiran-pemikiran filsafat menguasai pemikiran dunia pada masa itu. Banyak pemikir-pemikir seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan sebagainya. Tetapi
kita telah disibukkan dengan gaung politik yang sengaja ditiupkan oleh Barat untuk kemudian membuat dunia Islam itu larut dalam dinamika politik kekuasaan sehingga lupa dengan kebangkitan peradabannya dari sisi ilmu pengetahuan. Di sisi lain bahwa umat Islam juga disibukkan pada hal yang sangat mendasar, seperti misalnya bagaimana doa-doa ya masuk kamar mandi misalnya, bahwa ini sesuai Islam, ini sesuai sunnah, ini tidak sesuai dengan sunnah, hingga pada nama-nama itu sendiri, bahwa ini sesuai dengan Islam, ini tidak sesuai. Betapa tidak kita betul-betul disibukkan pada hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Bagaimana gerakan-gerakan yang selalu menyerang tentang ibadah-ibadah umat Islam, memperbesar wilayah-wilayah khilafiyah yang telah membuat umat Islam sibuk, tersita waktunya, bahkan terkotak-kotak dalam konflik pemikiran yang membuat persatuan dan kesatuan umat Islam semakin susah untuk diraih. Dan ini adalah salah satu keberhasilan dunia Barat dalam mengkotak-kotak umat Islam dari dalam, karena tidak mungkin dihancurkan dari luar. Gus Islah Bahrawi mengurai dengan sangat tajam analisis geopolitiknya, geopemikirannya yang sangat tajam, yang mengambil pengalaman-pengalaman panjang ketika mempelajari dunia pemikiran dan peradaban Barat yang hari ini memang telah berhasil mengkotak-kotakkan negara-negara Islam, mencerabut umat Islam dari akar sejarahnya. Bagaimana konflik terjadi karena paham yang berbeda, bagaimana cara pandang bernegara yang kemudian membuat kita harus berseteru sesama anak bangsa karena perbedaan paham tentang ideologi negara. Padahal itu adalah sebuah upaya terselubung agenda-agenda dari Barat untuk membuat umat Islam terlemahkan dari dalam. Gus Islah telah memberikan pencerahan kepada kita semua dan telah membuat kita kembali terbangun dan sadar bahwa umat Islam betul-betul harus menghentikan apa yang selama ini telah membuat mereka lemah. Urusan-urusan politik, urusan yang remeh-temeh, beralih kepada gerakan pemikiran dan ilmu pengetahuan demi meraih masa depan peradaban yang maju yang pernah diraih oleh Islam pada masa-masa dulu.